Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, kita sebagai umat yang beragama, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah perlindungannya, atas berkah petunjuknya, kuasanya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan keadaan yang sehat walafiat lahir maupun batin. Salawat berserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Kita sadari bahwa pergumulan kehidupan ini ibarat sebuah rotasi atau roda yang berputar. Kehidupan ini berjalan sesuai dengan rotasinya, sehingga pada kesempatan kali ini, tepatnya di 1 Muharram 1442 Hijriah, segenap umat Islam di seluruh dunia memperingati sebagai tahun baru hijrah, tahun baru hijriah, yang mana di dalam tahun baru hijriah ini kita harus sama-sama sebagai umat Islam untuk berpegang teguh kepada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan kita yang akan datang. Karena dengan landasan itu saja yang dikatakan sebagai umat Islamiyah, umat yang berpedoman kepada nilai-nilai Islam, terhadap dinul Islam, ajaran Islam. Sehingga marilah di tahun baru ini kita menintrospeksi diri kita. Di tahun-tahun yang lalu apa yang sudah kita kerjakan yang baik-baik. Di tahun yang akan datang ini, di perjalanan tahun baru ke depan ini, kita lebih kembangkan, lebih baik lagi. Intinya di dalam perjalanan tahun baru ini adalah hijrah. Kita berpindah dari hal-hal yang kemarin kita, misalnya ada kurang-kurang, kita cukupi di tahun baru. Kalau ada hal-hal yang bagus, kita pertahankan, maka kita lebih meningkatkan lagi di tahun yang baru. Orang-orang beruntunglah yang menyadari akan nilai hijrah itu, nilai perubahan itu, ya, yang kemudian kita harus membekali diri kita, ya, dengan nilai-nilai Islamiah. Islam itu adalah nilai keselamatan hidup dunia wal akhirah. Keselamatan hidup bagi seorang Islam itu seperti apa? Kenyamanan hidup yang dia ciptakan di atas muka bumi ini. Nyaman dengan sesama saja, dengan latar belakang apa saja, ya. Yang penting dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka kita sebagai insan kamil, insan Islamiyah,
maka kita harus menyejukkan kebersamaan kita. Itu adalah nilai Islam yang harus dijalankan gitu. Bukan nilai Islam yang kemudian ekstrim, yang saling mengkafir-kafirkan makhluk Allah gitu. Mengkafir-kafirkan, yang kemudian akan timbul gejolak antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi pertikaian, terjadi peperangan, terjadi gontok-gontokan. Ini Islam tidak mengajarkan seperti begitu. Islam itu adalah nilai fisabilillah karena Allah, ya. Nilai kebersamaan hidup karena Allah, nilai kesatuan hidup karena Allah. Itu yang perlu diingat sebagai Islamiah, kaum Islami, ya, jiwa Islami, ruh Islami. Itu yang menjadi catatan. Kita menjadi berkah untuk semua alam. Barakatun lil alamin, rahmatin lil alamin. Ya. Sehingga kita harus senang menyenangkan kehidupan di mana saja kita berada. Itulah nilai Islam yang sebenarnya. Apalagi dalam suasana saat ini adalah suasana dinamika politik yang kemudian di Kabupaten Merauke ini akan ada pergumulan untuk kita menentukan pilihan kita siapa yang menjadi bupati yang terbaik di antara calon-calon yang baik ini. Maka saya mengajak para umat Islam, jangan kita sebagai pemicu, ya, situasi sehingga kita bermain ekstrim ini itu. Jangan. Tapi mari kita kedepankan nilai rahmatan lil alamin, ya, untuk segenap, bukan hanya umat Islam tapi segenap kaum yang hidup di tanah Malinani ini, untuk sama-sama kita memilih yang terbaik dengan rasional kita, bukan karena emosional. Latar belakang mungkin keagamaan, latar belakang mungkin kesukuan, latar belakang mungkin karena diberi sesuatu dari para yang mau dipilih gitu. Latar belakang karena keluarga dan lain sebagainya. Tidak semata-mata karena itu, tapi yang semata-mata hanya mau bagaimana Merauke ini menjadi baik ke depan. Sehingga sebagai anak daerah, ya, kami merasa penting, ya, jadikan hikmah 1 Muharram ini untuk umat Islam, untuk bagaimana kita menatap, kita menjadi penyejuk, kita menjadi nilai demokrasi yang baik, untuk kemudian menebar kepada saudara-saudara kita yang lain, untuk kemudian memilih secara rasional, menjadi pemilih yang secara rasional menentukan pilihan yang tepat untuk daerah yang kita sama-sama cintai ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua, kita dalam satu ikatan, Izagot Bekai, Izagot Kai, satu hati, satu tujuan. Apapun bentuk dinamika yang dimainkan, mau itu dinamika politik, dinamika sosial budaya, dinamika ekonomi, dinamika keagamaan, tapi kita dalam satu bingkai yang namanya Izagot Bekai, Izagot Kai, untuk kai. Satu kainya itu adalah istana damai. Wujudkan Merauke menjadi istana damai. Istana yang penuh cinta kasih, istana yang penuh keberkahan hidup, ya. Sehingga di 1 Muharram ini mari kita jadikan nilai semangat untuk mendorong menjadi pemilih yang rasional, ya, yang memilih pemimpin terbaik untuk Merauke ke depan, ya. Kita ambil hikmah daripada 1 Muharram ini.
semangat, antusias untuk menjadi pemilih yang rasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat tahun baru kepada umat Islam Kabupaten Merauke dan seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Insya Allah kita diberkahi oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.